Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Nah, seperti biasa, alhamdulillah ya, Ibu bisa membersamai kalian hari ini melakukan kegiatan pembelajaran. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silahkan ketua kelas bisa dipimpin berdoanya. Berdiri semua, bersiap memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah ya, sudah berdoa dengan hikmat. Terima kasih dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, untuk memupuk nasionalisme kita. Kali ini lagunya mengenai Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Bisa bersama-sama berdiri semua. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita tetap sedia membela negara. Hai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Adakah dari teman kalian yang tidak masuk hari ini? Silakan duduk kembali dulu. Silakan duduk kembali. Sekretaris, ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Siapa tidak masuk? Rais. Itu suratnya. Oh ya, suratnya ada di sini ya. Ibu baca dulu suratnya. Ya, Rais tidak masuk hari ini karena sakit ya. Jadi teman kalian Rais tidak masuk karena sakit. Kita doakan supaya Rais selanjutnya selanjutnya menginjak pada materi, Ibu akan membuat kesepakatan kelas ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Aturan kelas harus kita sepakati dulu ya. Aturan kelasnya ini Ibu, silakan kalian cek di depan ya, kesepakatan kelas kita. Yang pertama Ibu bacakan, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Sepakat? Sepakat. Ya, Sepakat. baik. Kalau sudah sepakat semuanya, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan proses metamorfosis melalui pembuatan diorama. Nah, kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Sebelumnya, Ibu akan cek dulu semangatnya kelas 3 ya. Cek semangat dengan tepuk semangat ya. Sampai seberapa semangat kalian hari ini? Mana semangatnya? Yes. Mana semangatnya? Yes. Mana semangatnya? Yes. Yes. Kelas 3 pandiangan 1. Semangat. 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 Tepuk tangan buat kelas 3. Selanjutnya
Pernah lihat kerudung? Pernah. Oke, pernah. Kakak pernah lihat? Pernah. Dari tampilan video tadi, coba kalian pikir, apakah yang terjadi pada kata tersebut? Kata awalnya dari kerudung kan? Yes, dia berubah menjadi Kata-kata. dan menjadi kata dewasa. Ya, itu yang disebut dengan metamorfosis. Ada yang tahu apa sih metamorfosis itu? Ya, Sulfa? Perubahan bentuk. Oh ya, betul. Perubahan bentuknya, perubahan fisiknya, ya, pada makhluk hidup. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Tepuk tangan buat Sulfa. Ya, betul sekali nak ya. Perubahan bentuk fisik pada makhluk hidup, pada hewan. Ya, sekarang yang akan kita bahas perubahan tersebut yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah metamorfosis sempurna pada kata nyamuk, kepik, dan kupu-kupu. Seperti tujuan pembelajaran tadi. Nah, silakan selanjutnya Ibu ada video, kalian simak materi tentang apa sih metamorfosis itu ya. Bagaimana tahapan metamorfosis pada keempat hewan tadi yang sudah disebutkan ya. Kalian simak ya videonya ya. Ibu ada video. Selamat datang di kelas 3 Aspian Padiangan 1. Metamorfosis sempurna pada makhluk hidup kata nyamuk, kupu-kupu, dan kepik. Sekarang Ibu akan menerangkan tentang metamorfosis sempurna pada hewan tersebut. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perkembangan yang dialami oleh hewan yang diikuti dengan adanya perubahan bentuk atau perubahan fisiknya. Singkatnya, hewan mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh selama pertumbuhannya. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu telur larva pupa dewasa. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain: 1. Kupu-kupu kedua nyamuk. Ketiga, kakak keempat kepik. Pentingnya metamorfosis A mengurangi kompetisi makanan. Karena hewan dewasa dan larva sering memakan. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu: 1. Telur. 2. Ular. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. Kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya di tempat yang dipilih, biasanya di bawah bel inangnya. Kemudian telur menetas dan menjadi ulat atau larva yang pertumbuhannya sangat cepat. Ulat akan mencari. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Ya, apa sih pengertiannya? Bagaimana tahapannya? Ya, sekarang Ibu ingin membuat kalian menjadi beberapa kelompok, membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan atau mengerjakan tugas ya, tugas kelompok membuat diorama metamorfosis ya. Nanti kelompoknya Ibu akan bagi sesuai nama-nama hewan yang bermetamorfosis tadi, katak, kepik, nyamuk dan kupu-kupu. Nanti Ibu akan bagi. Sebelumnya Ibu sudah mengevaluasi kalian ya, dan Ibu akan menyebutkan nama-nama kelompoknya ya. Ibu akan membagi. Yang pertama, kelompok kupu-kupu itu ada Vika, silakan langsung pindah. Kelompok kupu-kupu di sini ya. Terus yang sebelah sana itu kelompok nyamuk. Yang kelompok ini kelompok kepik, dan yang sebelah sana kelompok katak. Ya. Vika, Atila, Isma, Liniato.
kali ya, membuat diorama sesuai dengan nama kelompoknya. Ya, kalau katak membuat diorama katak, kepik membuat diorama kepik, kupu-kupu membuat diorama kupu-kupu, dan nyamuk membuat diorama nyamuk. Jadi kerjasama yang baik, harus rapi juga dioramanya ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kelompok ini, Ibu akan mengecek konsentrasi kalian, ya. Ibu akan cek konsentrasinya. Kalau ibu bilang tertawa 3 kali, hahaha, tertawa 2 kali, haha, tertawa 3 kali, ha, dan tertawa tanpa suara, tutup, ya. Paham? Paham. Ibu coba cek dulu, ya. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Tepuk tangan buat kalian 3. Masih bagus konsentrasinya ya. Konsentrasinya masih full. Tertawa 3 kali,
kebersihan. Oke, yang untuk tahapan nyamuk. Telur-telur larva-larva pupa menjadi nyamuk sudah menggigit. Oke, kita ulangi lagi ya Pak, tahapan pada nyamuk. Telur-telur larva-larva pupa menjadi nyamuk suka menggigit. Oke, tepuk tangan buat kelompok nyamuk. Kita ulangi bersama-sama ya. Ini kelompok nyamuk tahapannya telur. Pupa menjadi nyamuk suka menggigit. Oke, tepuk tangan buat kelompok nyamuk. Sekarang kelompok selanjutnya, oke, kelompok kepik ya. Tahapan metamorfosis kepik. Ya, silakan. Telur, telur. Dua larva mirip ulat dan memakan apa saja. Tiga pupa larva mengalami permatian kulit menjadi kepompong yang berdungkung di atas daun. Empat dewasa setelah mengalami perubahan sempurna kepik dewasa akan menjadi. Oke, tepuk tangan buat kelompok kepik. Jadi tadi kelompok kepik sudah membacakan tahapannya. Yang pertama ada tahap apa? Tahap apa? Tahapan pertama. Telur-telur larva-larva pupa menjadi kepik indahnya kamu. Oke, tahapannya bisa diulang apa? Telur-telur larva-larva pupa menjadi kepik indahnya kamu. Oke, indahnya kamu, indahnya kepik, warna-warninya kepik ya. Warnanya mencolok. Jadi tahapan kepik itu ada kepik, ada maaf ya, tahapan kepik ada telur, larva, pupa dan kepik dewasa. Oke, tepuk tangan buat kepik kelompok kepik ya. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok terakhir ada kelompok kupu-kupu. Tepuk tangan buat kelompok kupu-kupu. Mana tepuk tangannya buat kelompok kupu? Oke, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok kupu-kupu. Mau menjelaskan proses metamorfosis kupu-kupu. Ada empat tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. 1. Kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya di tempat yang dipilih, biasanya di bawah daun inangnya. Kemudian telur menetas dan menjadi ulat atau larva yang pertumbuhannya sangat cepat. Ulat akan mencari tempat aman untuk menjadi kepompong. Setelah itu kupu-kupu akan keluar dari kepompong karena sudah mengalami metamorfosis sempurna. Oke. Yang terakhir, kepompong apa? Akan keluar dari kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu sebagai bentuk tahapan terakhir sehingga dia menjadi kupu-kupu yang sudah sempurna. Tepuk tangan buat kelompok ya, yang sudah menjelaskan proses metamorfosis kupu-kupu. Silakan yang metamorfosis kupu-kupu apa? Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu cantiknya kamu. Bisa diulang tahapan kupu-kupu? Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu cantiknya kamu. Oke, tepuk tangan buat kelas 3.
Zainab tahu cara metamorfosis nyamuk. Apa sih metamorfosis itu? Apa metamorfosis? Perubahan bentuk. Benar Adila. Perubahan bentuk fisik atau perubahan tubuh pada makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu ada yang mengalami metamorfosis hewan, ada yang mengalami metamorfosis untuk mencapai kesempurnaan bentuk tubuhnya ya. Contohnya apa? Pada kupu-kupu. Ini tahapan metamorfosis sempurnanya yaitu telur, larva, pupa, dewasa. pupa dan dewasa. Nah, keempat hewan yang tadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu cara atau tahapan metamorfosisnya yang tahu kupu-kupu? Telur. Telur, Ulat. ulat, Kepompong. kepompong, Kupu-kupu. kupu-kupu. Benar sekali. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Cantiknya kamu ya. Jadi telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kemudian yang kedua, tahapan metamorfosis pada nyamuk, Zainab. Telur. Telur, Larva. larva, Pupa. pupa, Nyamuk. dan nyamuk ya. Telur, larva, pupa dan nyamuk itulah tahapan pada metamorfosis nyamuk. Kemudian yang ketiga tahapan pada metamorfosis kata adalah Telur. telur, Berudu. berudu, Kata muda. kata muda, Kata dewasa. kata dewasa. Benar sekali ya, seperti yang dikatakan oleh Waqiah bahwasanya tahapan metamorfosis pada kata itu telur dulu. Ya, kata dewasa akan bertelur di tempat air yang jernih di semak-semak ya. Kemudian telurnya akan menetas berubah menjadi berudu. Berudu itu kecil, tidak menyerupai kata, namun ada ekornya mirip anak ikan ya. Terus setelah berudu itu mengalami perubahan bentuk, dia akan berubah menjadi Kata muda. betul, kata muda. Apa bedanya kata muda dengan kata dewasa? Kata muda. Ada ekornya. Kata muda, benar. Kata muda memiliki ekor, masih memiliki ekor. Dia tubuhnya sudah menyerupai kata, tapi masih ada ekornya. Kemudian setelah tahapan sempurna, dia akan menjadi Kata dewasa. kata dewasa. Tandanya kata dewasa? Hilang ekor. Betul, ekornya sudah hilang. Kalau tadi kata muda masih berekor ya, menyerupai kata tapi ada ekornya. Tapi kalau sudah dia bermetamorfosis menjadi kata dewasa, ekornya akan hilang. Lalu jadilah kata dewasa. Yang terakhir, metamorfosis pada kepik, telur, larva, pupa, dan yang terakhir kepik. Dia kepik dewasa akan bertelur di dedaunan ya. Dia akan mencari daun, biasanya ada di belakang daun. Dia akan bertelur, kemudian telurnya akan berkembang menjadi larva. Dia akan menjadi larva. Bentuknya mirip seperti ulat ya. Kemudian larva itu berkembang menjadi pupa dan pupa akan menetas menjadi kepik dewasa. Kalian itu diharapkan tidak mengganggu proses metamorfosis mereka ya. Kenapa? Supaya mereka tetap lestari atau tidak betul, tidak punah. Jangan diganggu. Kalau ada kepompong jangan diambil ya. Jangan diambil dibuat mainan, kasihan. Biarkan mereka melalui tahapan metamorfosis mereka ya, supaya bisa menjadi hewan yang sempurna. Paham ya? Paham. Jadi mulai sekarang kalian sudah bisa mengerti apa sih metamorfosis ya. Apa sih hewan apa saja yang melakukan apa? Metamorfosis. Sudah paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pelajaran hari ini ya. Sudah ya? Ibu tutup pelajaran hari ini. Silakan untuk dioramanya letakkan di depan semua, mulai dari kelompok kupu-kupu, perwakilan saja ya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 3. Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq